Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi-materi teknologi informasi. Nah, kelompok 6 ini bergota 4 orang, yang dimana saya sendiri Muhammad Rehan Alpin sebagai ketua koordinator kelompok 6, dan anggota saya ada Isnandar, Sherly, dan Septian Nurlita, pengantar teknologi informasi. Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Sirkulasi informasi berupa data fakta yang dikumpulkan dari kehidupan sehari-hari dan dibentuk dari datum yang digunakan untuk menghasilkan informasi. Informasi dihasilkan dari penerapan dalam organisasi yang akan menjadi kebijakan organisasi. Kebijakan diterapkan guna untuk mempengaruhi kebiasaan kerja atau budaya kerja organisasi. Fakta, perubahan organisasi dikumpulkan kembali dan akan menjadi data yang baru. Jenis-jenis informasi. Yang pertama yaitu absolut informasi, jenis informasi yang disajikan dengan satu jaminan. 2. Substitusional informasi, jenis informasi yang merujuk pada kasus konsep informasi yang digunakan untuk sejumlah informasi. 3. Filosofik informasi, jenis informasi yang berkaitan dengan konsep yang menghubungkan informasi dengan pengetahuan kebijakan. 4. Subjektif informasi, jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan dan emosi manusia. Yang kelima, objektif informasi, jenis informasi yang merujuk pada karakter logis informasi. Yang keenam, kultural informasi, jenis informasi yang menggambarkan kebudayaan. Sejarah teknologi informasi. Masa prasejarah, masa di mana informasi didapatkan dari gambar-gambar pada dinding-dinding gua. Masa sejarah 3000 SM sampai dengan 1400-an Masehi. Tahun 3000 SM, masa di mana orang telah mengenal tulisan yang berupa simbol-simbol. Tahun 2900 SM, masa di mana ditemukan bangsa Mesir kuno yang mengenal dan menggunakan huruf hieroglif. Tahun 500 SM, masa yang ditandai dengan pengenalan media informasi menggunakan lempengan tanah liat. Tahun 1455, masa yang ditandai dengan upaya menciptakan mesin cetak. Masa tahun 1800-an, masa di mana Alexander Graham Bell mengembangkan telepon yang digunakan secara umum. Tahun 1900-an, pada masa ini seorang ilmu bernama Zworykin menciptakan TV tabung untuk pertama kali. Aplikasi teknologi informasi. Nah, aplikasi ini yaitu ada aplikasi di bidang sains, aplikasi di bidang teknik atau rekayasa, aplikasi di bidang ekonomi, aplikasi di bidang bisnis, aplikasi di bidang administrasi umum, aplikasi di bidang pendidikan, aplikasi di bidang pemerintahan, aplikasi di bidang kesehatan, aplikasi di bidang industri atau manufaktur, aplikasi di bidang transportasi, aplikasi di bidang pertahanan keamanan, aplikasi di bidang permainan. Komputer. Sejarah komputer. Komputer dicetuskan oleh Charles Babbage pada tahun 1822. Awal pembuat komputer digunakan untuk mesin hitung. Tahun 1872, komputer analog model muncul ditemukan oleh Sir William Thomson. Pada tahun 1938, komputer analog berbasis elektromekanik diciptakan oleh armada laut Amerika. Setelah komputer bergeser menjadi ENIAC yang memiliki kecepatan fleksibel. Pada tahun 1964, Douglas mempresentasikan komputer dengan menggunakan mouse. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan personal komputer, sistem komputer, perangkat keras, braille, perangkat lunak. Fungsi memori. Primary memory digunakan untuk menyimpan data dari program yang dijalankan. Secondary memory digunakan untuk menyimpan data program biner secara permanen. Prosesor. Bagian perangkat keras yang melakukan pemrosesan, aritmatika, dan logika komputer secara keseluruhan. Prosesor terdiri atas ALU dan kontrol unit. Ringkasan materi pertemuan 3 yaitu ada definisi komputer, sejarah, sistem komputer, bahasa pemrograman, dan sumber daya manusia. Dan di sini ada perangkat lunak. Perangkat lunak dapat diklasifikasikan sebagai sistem operasi, program utilitas, program aplikasi, program paket, bahasa pemrograman.
Sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mengoperasikan komputer serta menyediakan antarmuka dengan perangkat lunak lain atau dengan pengguna. Contoh sistem operasi: MS-DOS, MS Windows, Linux, dan NetWare. Program utilitas. Program utilitas merupakan program khusus yang berfungsi sebagai perangkat pemeliharaan komputer seperti antivirus, partisi hard disk, manajemen hard disk, dan lain-lain. Contoh program utilitas yaitu Norton Utilities, Partition Magic. Program aplikasi. Program aplikasi merupakan suatu program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Contoh, aplikasi akuntansi, aplikasi perbankan, aplikasi manufaktur, dan lain-lainnya. Program paket. Program paket merupakan program yang dikembangkan untuk kebutuhan umum seperti pengolahan kata atau editor naskah, WordStar, MS Word, WordPerfect, AmiPro, dan lain-lain. Pengolah angka atau lembar kerja, Lotus 123, MS Excel, Quadro Pro, dan lain-lain. Presentasi yaitu ada MS PowerPoint dan lain-lain. Desain grafis, CorelDRAW, Photoshop, dan lain-lain. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan perangkat lunak untuk pembuatan atau pengembangan perangkat lunak lain. Bahasa pemrograman dapat diklasifikasikan menjadi tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi. Pergeseran dari tingkat rendah ke tingkat tinggi menunjukkan kedekatan dengan bahasa manusia. Bahasa tingkat rendah atau biasa disebut bahasa assembly merupakan bahasa dengan pemetaan satu persatu terhadap instruksi komputer. SDM. Terdapat berbagai peran yang dapat dilakukan manusia dalam bagian sistem komputer. Beberapa peran diantaranya adalah 1. Analisis sistem. Berperan melakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi, serta merancang solusi pemecahannya dalam bentuk program komputer. Yang kedua ada programmer. Programmer berperan menerjemahkan rancangan yang dibuat analisis ke dalam bahasa pemrograman sehingga solusi dapat dijalankan oleh komputer. Yang ketiga ada operator. Operator bertugas menjalankan komputer berdasarkan instruksi yang diberikan. Dan yang terakhir itu ada teknisi. Teknisi bertugas untuk merakit atau memelihara perangkat keran komputer. Klasifikasi komputer. Berdasarkan sinyal masukan, yaitu ada berdasarkan ukuran, berdasarkan generasi, berdasarkan tujuan pembuatan. Berdasarkan sinyal masukan, komputer analog menerima sinyal masukan berupa data analog, contohnya yaitu komputer penghitung aliran BBM dan dalam SPBU. Komputer digital menerima masukan digital, merupakan komputer kebanyakan yang kita kenal. Komputer hibrid menerima masukan analog dan digital. Berdasarkan ukuran fisik dan kapabilitasnya, komputer dapat diklasifikasikan menjadi 1. Komputer mikro berukuran kecil biasanya dipergunakan oleh satu orang, contohnya PC, notebook, palmtop, dan PDA, dan lain-lainnya. Komputer mini berukuran lebih besar biasanya digunakan untuk kebutuhan pekerjaan yang lebih besar, contohnya seperti komputer alfa dan lain-lainnya. Superkomputer merupakan komputer berkinerja amat tinggi, biasanya untuk memenuhi kebutuhan pemrosesan yang amat besar, contohnya seperti Cray, Deep Blue, Earth Simulator, dan lain-lain. Berdasarkan generasi. Generasi 1 tahun 1946 sampai 1959 menggunakan tabung hampa. Generasi 2 tahun 1959 sampai 1965 menggunakan transistor. Generasi ketiga tahun 1965 sampai 1970 menggunakan IC atau Integrated Circuit. Yang keempat tahun 1970 sampai sekarang menggunakan FLSI. Berdasarkan tujuan pembuatan, General Purpose merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan umum, contohnya PC, notebook, dan lain-lainnya. Special Purpose merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan khusus, contohnya seperti komputer khusus untuk bermain catur. Internet, pengertian, sejarah, tersambung ke internet, jenis-jenis jaringan. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Menurut para ahli, menurut Ramdhani, internet adalah
suatu sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang bisa menghubungkan berbagai situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi hingga perorangan. Menurut Sibero, internet adalah sebuah jaringan komputer yang menghubungkan antar komputer secara global. Sejarah 1. Di tahun 1960-an, Departemen Pertahanan di Amerika Serikat lewat Advanced Research Project Agency yang disingkat juga sebagai ARPA merintis suatu sistem jaringan bernama ARPANET. ARPANET ini adalah asal mulanya sebelum terbentuk teknologi internet. Di tahun 1980-an, barulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat. Sejarah 2. Protokol standar dari TCP sendiri mulai dipublikasikan ke publik di tahun 1982. Adanya nama domain juga sudah mulai dipakai 4 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1984. Lalu Nations Information Network didirikan dan mulai dikembangkan di tahun 1986. NSF-Net inilah yang mulai menggantikan peranan dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NSF-Net tersebut. Sejarah 3. ARPANET kemudian diturunkan pada tahun 1990. Namun memang internet hasil pengembangannya itu sendiri tak berkembang terus-menerus hingga sekarang ini. Dulu, informasi yang dapat dimiliki lewat internet cuma informasi yang berbasis teks. Dan pada tahun 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai World Wide Web mulai dikembangkan lagi oleh CERN. Di tahun 1993, internet pun didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Sekitar tahun 1994, internet masuk ke negara kita, yaitu negara Indonesia. Tersambung ke internet. Untuk tersambung ke jaringan internet, pengguna harus menggunakan layanan khusus yang disebut ISP, Internet Service Provider. Media yang umum digunakan adalah melalui saluran telepon atau dikenal sebagai PPP, Point to Point Protocol. Pengguna memanfaatkan komputer yang dilengkapi dengan modem. Begitu tersambung ke server ISP, komputer si pengguna sudah siap digunakan untuk mengakses jaringan internet. Pelanggan akan dibebani biaya pulsa telepon plus layanan ISP yang jumlahnya bervariasi tergantung lamanya koneksi. Belakangan, internet juga dikembangkan untuk aplikasi wireless tanpa kabel dengan memanfaatkan telepon seluler untuk digunakan protokol web. Web merupakan hasil kerjasama industri untuk membuat sebuah standar yang terbuka yang berbasis pada standar internet dan beberapa protokol yang sudah dioptimasi untuk lingkungan wireless. Web bekerja dalam modus teks dengan kecepatan sekitar 9,6 Kbps. Selain web, hingga saat ini sudah banyak sekali perkembangan jenis koneksi internet sebagai berikut: GPRS, 8G, 3G, dan 4G, dan yang lain-lainnya. Perangkat lunak. Adapun beberapa perangkat lunak yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi sendiri merupakan perangkat lunak yang mengoperasikan komputer serta menyediakan antarmuka dengan perangkat lunak lain atau dengan pengguna. Contohnya Microsoft Word dan Microsoft Windows. Program utilitas merupakan program yang lebih dominan memelihara atau membantu komputer. Maksudnya, program ini bukan program utama, tapi macam software yang digunakan untuk pemeliharaan komputer
yang lebih cenderung ke pembantu. Contohnya seperti antivirus, partisi hard disk, dan lain-lain. Program aplikasi ialah jenis program yang bisa menjalankan suatu tugas dan fungsinya. Contohnya, program akuntansi dirancang khusus untuk mengelola data keuangan dan akuntansi. Program kata yaitu program yang berguna untuk kata Corel, Word, dan lain-lain. Setelah itu, program paket. Program paket ialah program aplikasi yang dikembangkan untuk kebutuhan umum. Contohnya, presentasi PowerPoint, lebih disingkat PPT. Bahasa pemrograman ialah pengembangan perangkat lunak yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bahasa tingkat rendah ialah bahasa dengan pemetaan satu persatu terhadap satu komputer. Yang kedua, contoh bahasa tingkat tinggi, Pascal, Basic, Prolog, dan Java. Yang ketiga, contoh bahasa tingkat menengah seperti bahasa C. Selanjutnya, SDM memiliki beberapa peran, di antaranya yang pertama, analisis sistem. Melakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi serta merancang solusi pemecahannya dalam bentuk program komputer. Yang kedua, programmer ialah sebagai penerjemah dalam membuat analisis. Yang ketiga, operator yang bertugas berdasarkan instruksi yang diberikan. Dan yang keempat, teknisi sebagai alat pemelihara perangkat keran komputer. Klasifikasi komputer mencakup beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan sinyal masukan. Contohnya, komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Yang kedua, berdasarkan ukuran. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, komputer mikro berukuran kecil, contoh PC, netbook, dan palmut. Kedua, komputer mini, ukuran relatif besar dan digunakan saat bekerja, contoh komputer alpha. Ketiga, superkomputer, komputer yang kinerjanya sangat tinggi, contoh Cray dan lain-lain. Nah, menuju materi yang terakhir, berdasarkan generasi. Dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959 menggunakan tabung hampa. Generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965 menggunakan transistor. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970 menggunakan IC. Generasi keempat pada tahun 1970 menggunakan VLSI. Tujuan dari pembuatan komputer dapat dibedakan menjadi 2. Pertama, general purpose ialah komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan umum, contohnya PC dan notebook. Kedua, special purpose ialah komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan khusus, contoh komputer khusus bermain catur. Yang pertama saya akan bahas tentang email.
Email merupakan sebuah surat elektronik yang digunakan sebagai sarana untuk berkirim dan menerima pesan dengan format digital. Adapun seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat, ia dikenal sebagai penemu sistem surat elektronik untuk sistem ARPANET pada tahun 1971, yaitu Raymond Samuel Tomlinson. Yang kedua ada file transfer. File transfer atau biasa disingkat dengan FTP merupakan seperangkat aturan yang digunakan perangkat dalam jaringan TCP atau IP untuk memindahkan file. Dan yang ketiga ada remote login. Remote login adalah salah satu layanan internet yang memungkinkan seseorang pengguna internet untuk mengakses ke sebuah remote host dalam lingkungan jaringan internet. Dengan memanfaatkan remote login, seorang user dapat mengoperasikan sebuah host dari jarak jauh tanpa harus secara fisik berhadapan dengan host. Dari sana, user dapat melakukan pemeliharaan, menjalankan sebuah program, atau bahkan menginstal program baru di remote login. Yang keempat itu ada IRC. IRC atau disebut juga dengan Internet Relay Chat merupakan suatu program layanan untuk chatting di internet yang merupakan suatu bentuk komunikasi di internet dan dibuat serta digunakan untuk komunikasi interpersonal, terutama komunikasi kelompok yang bisa disebut dengan saluran channel. Akan tetapi, dapat juga dilakukan menggunakan komunikasi dengan jalur pribadi. Cara kerja IRC. Dalam melakukan komunikasi, IRC menggunakan sistem client server, yang mana maksudnya ialah jika seorang user atau pengguna ingin menggunakan fasilitas IRC selain harus memiliki akses internet, maka user tersebut harus menginstal software tertentu terlebih dahulu di komputernya. Nah, setelah menginstal software tersebut, baru kemudian dia bisa ikut bergabung ke dalam room-room yang tersedia atau membuat roomnya sendiri. Yang kelima itu ada e-commerce. E-commerce merupakan penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce melibatkan transfer dana dan pertukaran data elektronik, sistem manajemen dan pengumpulan data secara otomatis. E-commerce adalah salah satu bisnis yang paling sering digeluti oleh masyarakat Indonesia karena memberikan keuntungan yang sangat menjanjikan. Yang keenam di sini ada e-learning. E-learning adalah pembelajaran formal maupun non-formal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, sehingga pelajar dan pengajar melakukan proses belajar mengajar menggunakan media elektronik. E-learning dilakukan dalam jaringan, siswa dan guru bisa mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh itu ada e-banking. Internet banking adalah layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank. Yang kedelapan itu ada e-government. E-government ialah pemakaian ataupun penggunaan teknologi informasi yang akan meningkatkan hubungan di antara pemerintah dengan pihak-pihak yang lainnya. Ataupun pengertian dari e-government yang lainnya ialah sebuah kependekan dari elektronik pemerintah atau yang dapat dikenal dengan e-gov pemerintah digital, online pemerintah atau juga pemerintah transformasi. Fungsi e-government ialah untuk bisa meningkatkan mutu dari pelayanan publik dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi. Dan yang terakhir itu adalah cybercrime. Cybercrime adalah suatu aktivitas kejahatan dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai medianya. Sedangkan dalam arti luas, cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Jenis-jenis cybercrime itu sendiri yaitu ada peretasan, hacking, carding, menyebarkan konten ilegal, phishing, defecting, dan cyberbullying. Nah, mungkin sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.